KPU RI resmi menutup pendaftaran bakal calon legislatif pada 14 Mei 2023 dan 18 partai pun telah resmi mendaftarkan bacaleknya. Latar belakang para bacalek pun menjadi perhatian. Salah satunya dari Partai Perindo yang memiliki bakal caleg dari kalangan jurnalis, mulai dari Aiman Wicaksono, Prabu Revolusi, Dian Mirza hingga Ratu Nabila. Aiman Wicaksono mengaku keinginannya untuk menjadi caleg datang dari diri sendiri karena ingin memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Dapil DKI 1 Jakarta Timur rencananya akan menjadi Dapil Aiman yang saat ini juga menjabat sebagai pemimpin redaksi MNC News dan pembawa acara di iNews. Ia memastikan tetap akan menjaga etika sebagai jurnalis. Ia akan nonaktif sebagai wartawan saat kampanye pemilu 2024. Wartawan harus independen dan bagi saya itu adalah sebuah kewajiban. Oleh karena itu saya atas nama menjaga etika, saya akan nonaktif ketika nanti muncul DCT, daftar caleg tetap, dan juga mulai masa kampanye. Ada yang bilang, ini saya sebutkan ya, Aiman itu pindah ke MNC karena ada tawaran untuk caleg dan lain sebagainya. Saya katakan tidak ada kontrak apapun terkait itu. Ini murni dari nurani saya yang saya maju karenanya, tidak ada paksaan, tidak ada suruhan, saya maju secara sukarela. Selain Aiman, Nanik Hayati, mantan jurnalis Transmedia, mengungkapkan alasan terjun ke panggung politik berawal melihat keresahan masyarakat, khususnya masalah perempuan. Nanik masuk melalui jalur independen DPD dan rencananya wilayah Kalimantan Selatan akan menjadi dapilnya. Turun langsung ke masyarakat menjadi caranya bersosialisasi. Pada saat sudah mendaftar, itu sudah pelan-pelan kita sudah tidak lagi aktif gitu sebagai jurnalis karena ini fokus adalah pada proses pendaftaran yang memang kerja-kerja politik yang sudah harus dilakukan seperti itu. Memang ketika memutuskan untuk mendaftar itu kemudian kita menonaktifkan tugas jurnalistiknya seperti itu, Mbak. Sebelumnya, sudah banyak jurnalis yang berpindah haluan menjadi caleg. Salah satunya Putra Nababan yang bergabung di Partai PDIP dan menjadi anggota Komisi 10 DPR RI. Kini maju kembali menjadi bacalek di Dapil DKI 1 Jakarta. Putra yang telah menjadi jurnalis selama 25 tahun ini menyambut gembira banyaknya jurnalis yang terjun ke politik. Namun ia menekankan agar para jurnalis serius terjun ke politik dan menonaktifkan diri sebagai jurnalis sejak mendaftar sebagai bacalek. Menurut saya sangat senang sekali banyak teman-teman jurnalis yang terjun ke politik dan kita mengharapkan mereka bisa all out. Ya, melayani rakyat di bidang politik itu. Ketika kita sudah mendaftarkan diri di KPU seperti yang saya lakukan beberapa minggu yang lalu ke KPU Jalan Imam Bonjol bersama dengan PDI Perjuangan, itu artinya teman-teman wartawan sudah tidak boleh lagi meluncurkan karya jurnalistiknya. Apakah dia itu sebagai editor, apa sebagai presenter, sebagai reporter, sebagai kameramen, apapun itu yang terkait dengan ranah publik. Ya, terkait dengan penonton. Kenapa? Karena sudah dipastikan bahwa dia sudah mendeklarasikan diri sebagai pihak yang tidak netral. Gitu. Jadi diharapkan secara etika memang dia betul-betul fokus di politiknya. Fokus membesarkan partai, fokus melayani partai, fokus melayani rakyat di jalur politik. Jadi diharapkan tidak cawe-cawe. Dewan Pers mengimbau kepada para jurnalis yang maju ke panggung politik agar mengundurkan diri dari perusahaan tempat bekerja. Hal ini dilakukan untuk menjaga independensi dan juga keberimbangan berita. Dewan Pers sendiri sudah mengeluarkan surat edaran yang meminta agar para caleg itu mengundurkan diri atau setidaknya nonaktif. Kira-kira begitu. Kalau dia tidak mundur, artinya tetap aktif, apalagi dia memegang satu jabatan yang strategis di newsroom, maka sulit bagi kita untuk bisa memastikan bahwa kepentingan-kepentingan si caleg itu tidak masuk ke dalam strategi pemberitaan. KPU kini tengah melakukan verifikasi administrasi soal persyaratan para bacalek yang didaftarkan dan akan mengumumkan daftar calon sementara calon anggota DPR RI pada 19 hingga 23 Agustus 2023.
Pada 19 hingga 28 Agustus, KPU akan meminta masukan masyarakat terhadap para daftar calon sementara tersebut. Nova Nayantaka, Indra Raharja, Jakarta.